Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa untuk bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian kita yang masih di dalam satu tema sama pertemuan kemarin, yaitu membahas perkara baru di dalam agama. Terkadang kita memahami bahwasanya setiap yang dilakukan di dalam agama, apabila itu baik dilihat oleh sebahagian manusia, maka dianggap itu adalah satu kebenaran. Padahal ukuran kebenaran itu bukan hanya sekedar baik, tapi harus sesuai dengan dalil baik dari Al-Quranul Karim atau dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya ada beberapa jenis bid'ah, ya, atau perkara baru di dalam agama, ya. Pertama adalah bid'ah amaliyah, ya, yang mana telah kita jelaskan bahwasanya bid'ah amaliyah ini berkaitan dengan amal ibadah, ya, seperti sholat, ya, zakat, puasa dan lain-lainnya. Kemudian ada lagi bid'ah i'tiqadiyah, berkaitan dengan perkara baru di dalam i'tiqad, ya, di dalam keyakinan, dalam iman. Kemudian yang ketiga adalah al-bid'atut tarqi, bid'ah di dalam meninggalkan sesuatu perkara yang mubah demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis banyak sekali dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim dari Irbad bin Sariyah. Apa kata Rasulullah? Fa inna khairal hadis kitabullah. Sebaik-baik ucapan, ya, itu adalah kitabullah, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara di dalam agama ini adalah muhdatsatuha, yaitu perkara yang diada-adakan, perkara baru, ya, yang tidak ada tuntunannya di zaman Rasulullah ataupun para sahabat. Ini adalah seburuk-buruk perkara, ya, kaitannya dengan agama, ya, perkara agama. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap perkara baru yang dikatakan bid'ah itu adalah sesuatu yang dibuat. Itu artinya dhalalatun itu merupakan kesesatan, karena sesuatu yang benar itu hanya datang dari Allah dan Rasulnya. Ketika amalan seseorang tersebut atau i'tiqad seseorang tersebut atau keyakinannya tidak sesuai dengan apa yang
firmankan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul, maka ini merupakan dolal, ya. Kemudian riwayat yang lain disebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ya. Ambillah sunnahku, kata Nabi, kemudian sunnah para khalifah yang terbimbing dan mendapat petunjuk, addu alaiha bin nawajiz, gigitlah dengan geraham-geraham kalian. Artinya peganglah sunnah itu, ya, baik sunnah Nabi atau sunnah khalifah, ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah muhdatsat al-umur. Muhdatsat adalah perkara-perkara baru. Jauhilah perkara-perkara baru. Al-umur, al-umur adalah perkara di dalam agama maksudnya, ya. Ya, jauhilah perkara baru di dalam agama, ya. Kalau masalah dunia, ya silakan, ya, berkreasi, ya. Kita boleh jadi orang kreatif, tapi masalah dunia, ya. Kalau orang Indonesia memang kreatif sekali. Sepeda motor diubah, ya kan, ya, stangnya bagus-bagus dari Jepang diubah jadi lurus, ya. Kandal potnya bagus-bagus nggak mengeluarkan suara diubah jadi orang Indonesia memang kreatif. Saking kreatifnya orang Indonesia, ibadahnya pun diubah, ya. Nah, ini kan satu keanehan sebenarnya, ya. Nah, makanya wa iyyakum muhdatsatil umur, ya, hindarilah, jauhilah muhdatsat, yaitu perkara-perkara baru, al umur dalam perkara agama, ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, ya, maka sesungguhnya setiap muhdas, setiap perkara baru dalam agama itu bid'atun. Nah, ini yang disebut dengan bid'ah itu. Makanya kata-kata bid'ah ini sebenarnya bukan berasal dari mubalik, bukan berasal dari dai, bukan berasal dari ustadz, bukan. Tapi ini Nabi, ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, kata Nabi, ya. Jadi segala perkara yang diada-adakan dalam agama itu disebut dengan bid'ah, katanya. Wa kulla bid'atin dolalatun. Nah, dan setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan. Kenapa kok diukur, ya, perkara baru itu merupakan kesesatan? Ya, karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu ukurannya, ya. Kemudian di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dari Nabi SAW disebutkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawraddun. Barang siapa yang membuat-buat perkara baru. Nah, ini perkara baru nih, ya. Fi amrina hadza, kata Nabi, di dalam urusan kami ini. Ya, kalau kita lihat memang urusan Nabi itu nggak ada urusan teknologi, nggak ada urusan duniawi. Nabi datang urusannya ukhrawi, urusan akhirat kita, ya. Urusannya ibadah, keyakinan, ya. Makanya selama beliau berada di Makkah nggak pernah dia ngajarkan orang bercocok tanam, cara kebun kurma seperti ini nggak pernah, ya. Cara merawat kambing seperti ini gitu nggak ada. Cara pelihara unta gitu nggak ada, ya. Nggak ada. Dia tugasnya adalah menanamkan prinsip agar orang kembali kepada Allah, agar orang menyembah Allah Subhanahu wa taala, punya keyakinan yang benar, ya. Jadi fi amrina hadza di sini, ya, ini perlu digarisbawahi, itu dalam perkara agama, karena Nabi datang urusannya agama, bukan urusan duniawi, ya. Jadi kategori muhdats, perkara baru, itu adalah dalam agama. Kalau masalah duniawi silakan berkreasi, ya, nggak masalah, ya. Orang barangkali mengawinkan rambutan, ya, sama buah apa gitu, terjadi buah ini hasilnya, itu kreasi, nggak apa-apa, itu bukan bid'ah namanya, ya. Memakai teknologi seperti hari ini, ya, mikrofon misalnya, ya, kita kalau azan tuh nggak perlu naik ke atas menara tinggi-tinggi, ya, perlu teriak-teriak sampai keluar urat leher, tuh nggak perlu, ya. Sudah ada apa? Pengeras suara, ya. Ini bukan perkara bid'ah, ya. Bahkan suatu saat ini bisa jadi wajib, bisa jadi wajib, sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Bahkan pesawat itu pun wajib, ya. Nggak mungkin kita untuk menunaikan ibadah haji itu jalan kaki gitu, ya. Itu nggak zamannya lagi, ya. Karena sudah ada yang lebih memudahkan, ya. Jadi segala sesuatu yang bisa memudahkan kita untuk mencapai satu kewajiban kepada Allah, maka
yang bisa mengantarkan hal itu adalah wajib hukumnya. Ya. Tayyib. Kemudian man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini juga menegaskan barang siapa yang mengamalkan satu amalan. Nah, ini kan jelas ini bentuknya amalan berarti. Nabi sudah tegaskannya. Man amila amalan, siapa yang melakukan amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada urusan kami di dalamnya, kata Nabi. Nabi tadi urusannya adalah masalah agama yang tidak ada perintah kami di dalamnya. Nah, akhirnya apa? Fahuwa raddun, maka amalan itu akan tertolak. Artinya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian dalam riwayat yang lain, di riwayat Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu, fi qissatis salasati alladhi aradu ay yazidu ala ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang pemuda yang kisahnya itu ya, dalam kisah itu mereka sebenarnya ingin menandingi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay yazidu ala ibadatin Nabi, mereka ingin menandingi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin di atas amalan Nabi. Ya. Faqala ahaduhum, salah seorang di antara mereka mengatakan, amma ana fa usallil laila abada. Mereka itu berbincang dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika itu. Ya. Dalam riwayat yang lain kan disebutkan kalau terjemahannya itu, ya Aisyah radhiyallahu taala anha, mana di antara amalan kami yang terbaik dibandingkan dengan amalan Nabi? Ngomonglah salah satunya, aku sholat malam terus tanpa tidur, ya. Wa qala akhar, kemudian yang lain mengatakan, ana asumud dahar wala aftur, aku akan terus berpuasa tanpa berbuka. Ya, saumud dahar ini kalau kita tahu ya, bahasa dalam riwayat disebutkan Nabi SAW pernah melakukan saumud dahar ini, beliau tidak makan sahur dan tidak berbuka. Itu saumud dahar namanya. Nabi melakukan beberapa hari. Ya. Tapi di dalam riwayat itu dijelaskan bahwasanya Nabi SAW ya didatangi oleh seorang sahabat, ana sa'usumud dahar ya Rasulullah, saya akan puasa dahar seperti anda ya Rasulullah. Kata Nabi, kamu tidak akan sanggup. Saya sanggup, katanya, saya kuat, fisik saya sehat. Tidak, kata Nabi, saya itu berpuasa saumud dahar, asumud dahar ya, saya itu puasa dahar itu karena dikasih makan oleh Allah dan dikasih minum oleh Allah, kata Nabi. Sementara kamu siapa yang ngasih makan, katanya. Ya. Makanya Nabi melakukan hal itu adalah merupakan syariat buat beliau, bukan untuk kita gitu. Ya. Kemudian yang satu lagi mengatakan, aku akan puasa dahar dan tidak akan berbuka. Berarti kan luar biasa dia ini ya. Wa qala akhar, kemudian yang lain mengatakan, yang ketiga, ana a'tazilun nisa fala atazawwad abada. Aku tidak akan menikah selamanya. Ya. Aku membujang gitu. Kata si laki-laki yang ketiga. Faqala Rasulullah SAW, karena Rasul mendengar perbincangan itu, maka dia keluar dari rumahnya dan dia bersabda, antum alladzi qultum kada wa kada, apakah kalian sudah mengatakan begini dan begini tadi? Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Apa kata Rasul? Adapun aku, demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Nah, ini kan ya nggak mungkin lah orang lebih bertakwa dan lebih takut kepada Allah dibandingkan Nabi. Lakinni, ya, sudah Nabi juga orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah daripada mereka yang bertiga ini. Apa kata Nabi? Lakinni asumu wa aftur wa usalli wa arqud. Ya, wa atazawwajun nisa. Sedangkan aku puasa dan berbuka, salat dan juga tidur, bukan salat terus gitu. Ya. Wa atazawwajun nisaa, sementara aku juga menikahi wanita-wanita. Ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci akan sunnahku berarti bukan kelompokku, bukan golonganku, bukan umatku. Nah, dari hadis ini kan bisa dilihat orang yang menyelisihi ya amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibuat sendiri amalan itu, hati-hati, ini bukan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena umat Nabi itu ya sesuai dengan perintahnya. Makanya sunnah itu ya, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, sunnah itu kan ada 3 jenis ya. Yang pertama sunnah fi'liyah, yang kedua sunnah apa? Qauliyah, kemudian sunnah takririyah ya.
Sunnah fi'liyah itu ya sesuai dengan amalan Nabi. Tapi tidak semua amalan Nabi boleh kita amalkan. Ada yang sunnah buat beliau khusus, ada yang sifat umumnya. Ya seperti menikah misalnya lebih dari 4, nggak boleh. Ya udah ada batasannya. Ya. Kemudian sunnah qauliyah, apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang diperintahkan Nabi. Nah, seperti ini, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Ini namanya sunnah qauliyah. Ada sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah sunnah yang direkomendasikan oleh Nabi SAW, sebagaimana ada seorang sahabat yang mengundang Rasul ketika itu ya untuk makan di rumahnya. Begitu Nabi SAW datang ke rumah sahabat ini, dihidangkanlah daging dop. Ya, dop itu mungkin sejenis biawak kali ya. Ya, tapi sedikit mungkin bukan hanya sedikit perbedaannya, jauh perbedaannya. Ya, ya. Mungkin spesiesnya hampir sama begitu. Jadi disuguhkanlah daging biawak atau daging dop ini kepada Rasulullah SAW. Ya. Tapi Nabi tidak menyentuhnya. Lantas ditanyalah oleh sahabat itu, apakah daging dop ini haram ya Rasulullah? Ya, sehingga anda tidak memakannya? Tidak, katanya. Ini tidak haram gitu, kata Nabi. Cuman ini tidak dikenal di kaumku. Maksudnya ini makanan, ini tidak dikenal di kaumku. Hanya itu. Boleh, silakan dimakan. Hanya saja Nabi tidak mengkonsumsinya seperti itu. Nah ini, itu sunnah takririyah. Ya. Tayyib. Ada lagi sunnah takririyah yang lain seperti sholat tahiyatul masjid. Ya. Apakah Nabi pernah melakukan sholat tahiyatul masjid? Tidak, karena rumahnya memang di serambi masjid. Jadi dia datang tuh masuk langsung mengimami sholat, zikir terus pulang. Ya, nggak ada istilahnya dia datang kayak seperti kita jarak jauh datang sholat tahiyatul masjid dulu nunggu waktu azan, enggak. Ya, jadi tidak ada istilahnya Nabi itu dia sholat tahiyatul masjid. Tapi di antara sunnah takririyah yang tergolong juga sunnah qauliyah itu adalah tahiyatul masjid itu. Walaupun Nabi tidak pernah melakukan, tapi sudah direkomendasikan, itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian pernah suatu ketika Nabi memang memerintahkan itu kepada salah seorang sahabat yang dia datang setelah khatib naik mimbar. Nah, itu langsung Nabi memerintahkan. Ya. Awalnya itu adalah sunnah takririyah, tapi berubah dia menjadi sunnah qauliyah. Ya. Ketika sahabat itu datang, Nabi sudah di mimbar. Begitu dia datang, langsung duduk di tempat yang kosong. Nabi bertanya, "As-shallaita?" "Lam usalli, sholli raka'atain," kata Nabi. "Kamu udah sholat belum?" katanya. "Belum." "Sholat kamu dulu 2 rakaat." Nah, itu adalah langsung diperintahkan Nabi. Tayyib. Jadi ada di antara sunnah-sunnah tersebut mungkin sunnah fi'liyah atau sunnah qauliyah atau sunnah takririyah. Ya. Tayyib. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi dalam sabdanya bahwasanya ya dia juga melakukan puasa dan berbuka, sholat dan juga tidur dan menikahi beberapa wanita. Ya. Barang siapa yang tidak suka akan sunnah Nabi, ya, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci akan sunnahku dan itu bukan golonganku. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sayghul umumil waridati fin nususis sabiqati tadullu ala tahrimi jami'il bid'ah allati yuhdithuha an-nasu wa yata'abbaduna lillahi biha wa laysa laha aslun fi syar'i wa annahu laysa syai'un minha hasanan. Ya. Ya. Teks yang bersifat umum di dalam nas-nas yang sudah kita bacakan di atas katanya menunjukkan bid'ah, semua jenis bid'ah itu diharamkan. Ya. Semua jenis bid'ah itu diharamkan. Ya, ini khususnya di dalam perkara agama. Jangan pula kita katakan kan ada ulama yang membagi bid'ah itu kepada 5. Bukan hanya 2. Kan yang sering kita dengar kan 2, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah begitu. Bahkan 5 dibagi, bayangkan. Ya. Ada bid'ah wajib, bid'ah tapi kok wajib. Bayangkan. Ya. Ya, contohnya apa itu? Contohnya metode-metode di dalam pembelajaran agama seperti nahwu shorob. Nahwu shorob kan tidak dikenal zaman dulu. Itu kan belakangan itu datang nahwu shorob. Ya, tidak dikenal zaman dulu itu. Belajar tahsin, tajwid, nggak ada. Tapi dibuatlah satu metode untuk memudahkan orang mempelajari syariat itu. Ya, itu dianggap bid'ah juga, bid'ah wajib katanya.
Ya, kita terlepas dari itu. Ini perkara metode ini adalah sesuatu yang wajib, bukan bid'ah. Ya, walaupun bid'ah itu dikategorikan adalah membuat perkara baru, tapi perkara baru termasuk bagian daripada agama itu bukan perkara baru, karena banyak sekali perkara baru ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, para sahabat melakukannya, seperti mengumpulkan Al-Quran menjadi satu. Ini kan perkara baru ini. Tapi apa yang terjadi itu sudah direkomendasikan oleh Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Itu. Ini kan menunjukkan bahwasanya itu bukan perkara baru, itu sudah direkomendasi, itu merupakan sunnah Nabi walaupun Nabi sudah nggak ada. Sebagaimana juga disebutkan oleh Umar bin Khattab masalah bahasa Arab ini misalnya, nausarab. Apa kata Umar bin Khattab? Ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab itu karena itu bagian dari agama kalian. Ini kan berarti sunnah Nabi juga. Nah, jadi ulama yang membagi bid'ah, ada bid'ah wajib, ada bid'ah haram, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah apalah. Ya, ini sepertinya ya hanya istilah-istilah saja yang tidak dikenal di kalangan ulama-ulama yang lain. Ya, tidak dikenal. Tayyib. Jadi katanya ya, teks yang ada di dalam nas yang kita bacakan di atas tadi itu bentuknya umum, menyatakan bahwasanya semua jenis perkara baru di dalam agama itu ya itu diharamkan. Ya, perkara baru yang sudah dilakukan oleh manusia yang dengannya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala padahal tidak ada dasar syariatnya di dalam agama kita, maka hakikatnya yang mereka lakukan itu tidaklah hasanan. Itu bukanlah hasanah. Ya. Makanya sebagian orang mencoba untuk membagi-bagi, ada bid'ah dolalah dan ada bid'ah hasanah. Ya. Ini kan secara akal sehat ya tidak susah untuk diterima gitu. Ya. Nabi sudah katakan setiap perkara baru dalam agama itu disebut dengan bid'ah. Wa kullu bid'ah dolalah. Lantas di mana lagi hasanahnya begitu? Jadi perkara baru ada lagi yang di luar itu berarti yang hasanah gitu. Nah, ini kan bertolak belakang dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi siyaghul ammah ya hiya ma ya fil ayah wal hadis wa kullu muhdatsatin bid'atun. Ya. Jadi semua teks yang umum sifatnya baik itu dalam ayat ataupun hadis, kalau dikatakan kullu muhdatsah bid'atun wa kullu bid'ah dolalah wa amalan fa hadhil alfaz kulluha tadullu alal umum. Jadi apapun jenisnya, kullu misalnya atau man amila amalan ma ya walaupun ma apakah misalnya, ini kan sifatnya umum ini. Seperti man amila amalan berarti siapa yang melakukan satu jenis amalan, apa saja jenisnya gitu. Ya. Ini sifatnya umum gitu. Fahiya sharihatun fi anna jami'al bid'ah muharramatun wa mamnu'un min fi'liha. Dan itu semuanya menjelaskan ya bahwasanya semua jenis perkara baru di dalam agama itu diharamkan dan dilarang untuk dilakukan. Mamnu' min fi'liha. Ya. Jadi hakikatnya ya kalau sudah dikatakan kullu jangan dibagi-bagi pula. Ya, kullu itu tidak semua katanya. Ya, ada yang menafsirkan sendiri seperti itu. Kullu bid'atin dolalah itu sebahagian katanya. Padahal belum pernah ditemukan makna kullu itu ba'du, belum pernah. Ya. Hanya saja untuk melegalkan perkara-perkara baru yang dianggap baik, ya. Wa qala al-Imam Abu Ishaq As-Shatibi Al-Maliki, Imam Asy-Syatibi mengatakan dalam kitabnya Al-I'tisam, ini kitab yang sangat terkenal sekali ini ya. Juz yang pertama halaman 141 sampai 143, apa kata beliau? Jaa fil ahaditsil muta'addidati al-mutaqarrarati fi awqati syatta wa bihasbil ahwalil mukhtalifah, ya, anna kulla bid'atin dolalatun wa anna kulla muhdatsatin bid'atun wa ma kana nahwu dzalika minal ibarati dallatu 'ala anna al-bid'a madhmumatun. Kata beliau, hadis-hadis ya yang beragam, mutaaddidah
hadis-hadis yang sangat banyak sekali, beragam dan berulang, dan waktunya pun berbeda-beda, ya, sesuai dengan kondisi waktu itu. Jadi hadis yang mengatakan perkara baru dalam agama itu bukan satu kali saja gitu. Kata Imam Asy-Syatibi, ya, dalam kitab Al-I'tisam tadi, hadis ini banyak sekali yang menjelaskan, ya, bahkan itu berulang dan di tempat yang berbeda dalam kondisi yang berbeda. Disampaikan apa katanya? Anna kulla bid'ah dolalah, bahwasanya segala perkara baru yang disebut dengan bid'ah itu adalah dolalah. Dolalah, ya, kesesatan. Wa anna kulla muhdatsatin bid'ah, dan setiap muhdatsah, perkara baru ini adalah bid'atun. Wa makana nahu dzalika min al-ibarati dallah ala anna al-bid'ah al-madhmumah, ya, apapun yang disebut oleh Nabi, ya, permisalan-permisalan apapun yang disebutkan, ya, maka ini menunjukkan bahwasanya segala perbuatan perkara baru yang dibuat-buat dalam agama ini adalah madhmumah, itu adalah tercela, ya, apapun bentuknya, ya, bagaimanapun ungkapannya disebut oleh Nabi di dalam banyak hadisnya tadi, menunjukkan bahwasanya perkara baru dalam agama ini adalah madhmumah, ya, adalah tercela. Walam ya'ti fi ayatin wala ahadithin wala hadithin taqyidun wala takhsisun wala ma yufhamu minhu khilafu zahiril kulliyah fiha. Tidak ada datang di dalam satu ayat pun atau hadis yang menegaskan atau mengkhususkan bahwasanya, ya, makna kullu di sini, ya, dipahami dengan selain daripada semuanya gitu, ya, ammah, secara umum. Jadi tidak ada ayat menjelaskan atau menyebutkan bahasanya kullu itu sebahagian gitu, tidak ada, baik dalam ayat maupun dalam hadis, itu tidak ditemui kata beliau, ya. Jadi kalau ada yang mencoba untuk memberikan makna kullu itu dengan arti adalah sebahagian, ini tidak ditemui baik dalam ayat ataupun dalam hadis, tidak ditemui pemahaman ini, ya. Bahkan para sahabat pun tidak pernah pula memahami, ya, kullu itu yaitu sebagiannya begitu, ya. Tayyib. Wa dalla dzalika dilalatun wadhihatun ala annaha ala umumiha wa itlaqiha, ya, dan hal itu menunjukkan, ya, bahwasanya sangat jelas sekali itu merupakan umum dan mutlak, artinya, ya, secara umum, tidak khusus begitu, ya. Tidak bisa dikatakan, oh, kalau dikatakan kullu bid'atin dolalatun, oh, itu maksudnya sebahagian. Tidak ada satupun penakwilan dari hadis itu dari para sahabat bahwasanya makna kullu itu adalah sebahagian, tidak ada, ya. Tayyib. Kemudian fala yajuzu li muslimin an yu'arida qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi qauli ghairihi minal bashari kaina man kana. Seorang muslim itu hakikatnya tidak boleh membantah ucapan Rasulullah SAW dengan ucapan manusia. Tidak boleh kita, ya, membantah ucapan Nabi dengan ucapan manusia, ya, itu tidak dibenarkan, ya. Siapapun orangnya, baik orangnya itu wali mungkin, ya, mungkin dianggap wali begitu, untuk membantah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak dibenarkan, ya, walaupun ada orang yang mengaku wali, ya, bahkan Nabi hadir di majelisnya, naudzubillah, ya, datang dia ke makam Nabi, bergetar kuburan Nabi itu, keluar Nabi katanya mencium lututnya. Masya Allah, dia siapa itu, ya, lebih tinggi derajatnya daripada Nabi. Nah, ini itu sudah mengaku wali, ya, walaupun orang itu mengatakan tapi bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Nabi, maka tidak boleh kita menerima pendapat orang tersebut, ya. Fa in arada qaulahu sallallahu alaihi wasallam bi qauli ghairihi kana dzalika dalilan ala du'fi ta'assubin nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membantah ucapan Nabi SAW dengan ucapan orang lain, ya, maka itu menunjukkan lemahnya cinta orang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dia enggak cinta sama Nabi walaupun dia sering berselawat, ya. Bahkan selawat yang dia baca saja itu bukan selawat yang diajarkan Nabi. Nah, bayangkan, dia memuji Nabi tapi bukan dengan apa yang diajarkan Nabi. Kalau kita mencintai Nabi itu, ya kita harus ikuti tuntunannya, baru kita dikatakan mencintai Nabi SAW. Tapi ini tidak, dia memuji Nabi dengan selawatnya tapi selawat yang dibuat sendiri.
selawat Badar, selawat Nariyah, salat apalah namanya, ya. Ya. Itu dibuat-buat sendiri. Itu menunjukkan bahwasanya dia, hakikatnya dia tidak cinta kepada Nabi SAW. Wa dalilan ala naqsi mahabbatihi lahu alaihi salatu wassalam. Ya, bahwasanya hal itu menunjukkan ya kurangnya cinta orang tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Litakdimihi qaula ghairihi, litakdimihi ya qaula ghairihi wa hawa nafsihi ala sunnati khairil bashar. Ya. Kenapa demikian? Karena dia lebih mendahulukan ya ucapan orang lain dengan hawa nafsunya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan sudah nampak sebenarnya itu. Siapa yang menyintai Nabi, siapa yang tidak? Ya. Kadang kalau kita ini kan kalau tidak mengikuti kebiasaan, ya, pada kebiasaan tersebut tidak ada sunnahnya misalnya, tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya. Kita dianggap bahwasanya tidak menyintai Rasulullah. Nah, tidak menyintai Rasulullah, tidak ikut bersolawat misalnya, ya, solawat yang di luar solawat Ibrahimiyah misalnya, ya. Maka kita dianggap adalah orang yang tidak menyintai Nabi. Ya. Padahal ya orang yang menyintai Nabi itu cukup dengan mengikuti sunnahnya, jauhi perkara-perkara baru dalam agama. Ya. Makanya yang paling dikhawatirkan nanti ketika kita sudah ada di padang mahsyar setelah semuanya selesai, ya, hitung-hitungan amalnya sudah selesai, kita kan mau menuju surga nih, orang yang selamat mau menuju surga, ya. Begitu sampai di telaga Nabi SAW, itu nanti akan dijegat. Ja'a rahtun, kalau dalam hadis itu begitu, datanglah sekelompok orang. Rahtun itu ya hitungan 3 sampai 7, ya, ya. Datanglah sekelompok orang ya menuju telaganya Rasulullah SAW. Kemudian mereka sudah mulai mengambil cangkir-cangkir yang terbuat dari emas, ya. Untuk apa? Untuk mengambil air telaga tersebut. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang bisa meminum air telaga itu, dia tidak akan pernah haus selamanya. Begitu kita minum, udah selesai, hilang dahaga selamanya. Oh, di surga gimana? Ya di surga itu minum bukan karena haus, tapi ingin menikmati saja. Ya, kalau haus masa sungai madu, minum madu, ya mana menghilangkan haus? Ya, sungai susu, ya itu bukan menghilangkan dahaga, itu hanya untuk menikmati saja. Ya, untuk menikmati bukan karena hausnya begitu. Ya, jadi begitu kita minum, hilang dahaganya sudah habis, ya. Tapi sayangnya yang rohtun tadi dijegat oleh malaikat, diusir dari telaga itu. Apa penyebab mereka ini diusir? Sampai Nabi SAW mengatakan, tilka ummati, ya, tilka ummati, itu umatku, kenapa kok diusir gitu? Apa kata malaikat tuh, ya, bahwasanya engkau tidak tahu, innaka la tadri ma fa'alu ba'daka, katanya. Hai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Maksudnya apa? Setelah Nabi SAW barulah bermunculan perkara-perkara baru dalam agama ini. Nah ini, sampai-sampai tidak bisa meminum air telaga, bayangkan. Berarti habis dong harapan mau masuk ke surga itu, ya. Makanya kalau ada orang mengatakan masuklah ke organisasi ini kalau masuk surga, sudah dijamin, nggak ada itu jaminannya, ya, tidak ada jaminannya, ya. Tayyib. Kaifa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah thumma ya'ti wa yaqulu bal laisa kullu bid'ah dalalah. Bagaimana bisa ada yang mengatakan, ya, ya, bahwasanya Nabi sudah mengatakan kullu bid'ah dolalah. Ini Nabi yang mengatakan semua bid'ah itu dolalah, sesat katanya. Kemudian datanglah orang lain mengatakan, oh tidak semua bid'ah itu begitu. Ini dari mana bisa gitu membantah ucapan Nabi seperti itu? Wa bid'atun kada hasanah. Oh bid'ah yang seperti ini hasanah. Asik, ini kan membantah Nabi ini sebenarnya, ya. Hah? Kalau kami nggak ikut dolalahnya, kami yang hasanahnya, katanya. Siapa yang bisa menjamin itu hasanah begitu? Ya. Tayyib. Kemudian wa hadza bila syakkin mudaddatun lisyar'i alladhi jaa'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Imam Abu Hisham Asy-Syatibi Al-Maliki fil I'tisam. Ya. Ini hakikatnya tidak diragukan lagi, ini sudah pembantahan terhadap syariat, ya. Yang Nabi SAW membawa syariat itu, ya. Sebagaimana disebutkan oleh
Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi Al-Maliki di dalam kitab Al-I'tisam. Imam Asy-Syatibi ini bermazhab Maliki, ya. Setelah dia mengucapkan itu, ba'da kalamihi alladhi sabaqa naqlahu qariban, ya, setelah dia mengucapkan itu sebagaimana kita sudah bacakan tadi, ya. Wa ba'da dzikri ijma'us sahaba 'ala tarkil bid'ah, ya, setelah kemudian dia menyebutkan ijma' para sahabat, kesepakatan para sahabat, ya, untuk meninggalkan perkara bid'ah itu. Ya, inna muta'aqqil al-bid'ah yaqtadi dzalika bi nafsihi li'annahu min babi mudhati syar'i wa atrahu syar'i. Ya. Hakikatnya, ya, orang yang berfikir terhadap perkara-perkara baru ini akan mengarahkan dirinya, ya, bahwasanya perbuatan itu menentang syariat dan menolak syariat itu sendiri. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh, enggak, tidak semua bid'ah itu yang sesat, ada yang hasanah misalnya. Ini sebenarnya dia sendiri kalau berfikir dengan jernih, ya, berarti dia sudah menolak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wa kullu ma kana bi hadhihi al-mumathabah, ya, mathabah fa mahalun ayyang qasima ila hasanin wa qabihin wa ayyakuna minhu ma yamdahu wa minhu ma yadhummu, ya. Kalau seandainya boleh dikatakan bid'ah itu terbagi dua, ada yang baik, ada yang buruk, ya, berarti ada dong bid'ah yang dipuji, ya, ada bid'ah yang dipuji, ada bid'ah yang tercela begitu. Padahal tak satu pun dari sahabat itu yang memuji perbuatan bid'ah. Oh, ada katanya, ada yang beralasan itu, ucapan Umar bin Khattab ketika dia menyatukan sholat tarawih, ya. Jadi ketika Umar bin Khattab waktu itu menjadi khalifah, bulan Ramadan tiba, kemudian dia kumpulkanlah para sahabat itu untuk sholat tarawih berjamaah. Apa kata dia setelah melihat kondisi itu sudah berjamaah semua? Hadhihi ni'matu bid'ah. Inilah nikmatnya bid'ah. Tapi para ulama sudah membahas apa yang dimaksud oleh Umar bin Khattab itu. Bid'ah yang dia maksud itu adalah bid'ah qauliyah, ya. Bid'ah qauliyah itu hanya dalam konteks ucapan saja, bukan bid'ah fi'liyah. Kenapa demikian? Karena yang dikatakan bid'ah itu adalah sesuatu yang belum pernah ada contoh sebelumnya. Sesuatu yang belum pernah ada contoh sebelumnya, itu yang dikatakan bid'ah, ya. Sementara solat berjamaah itu sudah pernah ada di zaman Rasulullah, ya. Hari pertama Nabi datang ke masjid diikuti oleh sahabat, sholat berjamaah, sholat tarawih itu, ya. Hari kedua masih berlanjut, hari ketiga Nabi sudah tidak hadir lagi. Kenapa? Karena Nabi khawatir sholat tarawih berjamaah ini diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala karena belum terputus wahyu ketika itu. Makanya Nabi gak datang. Itu sudah pernah ada contoh. Makanya ketika Umar bin Khattab mengatakan hadhihi ni'matu bid'ah, itu maksudnya adalah konteksnya itu hanya ucapan saja. Inilah nikmatnya perkara baru kalau kita buat lagi gitu. Itu sudah pernah ada, ya. Tapi kalau perkara baru dalam agama yang belum pernah ada contoh sebelumnya, ini yang dalam tanda kutip itu yang dimaksud dengan kullu bid'ah dalalah tadi, ya. Kemudian waqad tsabata anil Imam Malik annahu qala, ya, telah sabit satu ucapan dari Imam Malik bahwasanya dia mengatakan man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalata, ya. Apa kata Imam Malik, ya, barang siapa yang melakukan bid'ah, ya, membuat perkara baru fil Islam, di dalam Islam, ini jelas ini, ya, fil Islam bid'atan, ya, satu perbuatan bid'ah, yaraha hasanatan, dan orang itu memandang itu adalah hasanah. Ini kan bid'ah hasanah, ya, kira-kira, ya. Faqad za'ama, maka orang itu telah menduga anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam khanar risalah, telah berkhianat dengan risalah yang dibawanya. Nabi kan diutus untuk membawa syariat. Nyatanya ada orang melakukan di luar syariat Nabi SAW setelah Nabi nggak ada, ya, setelah para sahabat nggak ada. Lalu dikatakan ini hasanah, berarti secara tidak langsung walaupun bukan dengan ucapan, orang ini sudah menuduh Nabi berkhianat dengan risalah yang dibawanya. Berarti belum sempurna risalah Nabi itu. Nabi belum sempurna menyampaikan kepada kita. Itu berarti,
Ya, secara tidak langsung ya perbuatan orang itu mengindikasikan ya bahwasanya dia sudah menuduh Nabi SAW itu berkhianat dengan risalah yang dibawanya. Belum sempurna agama ini, berarti perlu tambahan atau perlu pengurangan. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh ini kan hasanah baik, ini berarti dia sudah menuduh Nabi berkhianat dengan risalah yang dibawanya. Nah di sini. Ya, makanya ngeri sebenarnya kalau kita amati bagaimana pendapat para ulama tentang perkara-perkara ini. Li'annallaha yaqul, ya karena Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama berarti bukan masalah dunia kalian gitu ya. Nah, ini juga menegaskan bahwasanya perkara bid'ah itu dalam konteks agama, bukan konteks duniawi, bukan konteks teknologi. Ya. Makanya terkadang kita agak geli aja dengar ocehan-ocehan YouTube itu ya. Ya, kadang penggalan-penggalan ya. Datang orang mau azan dimatikan, kok dimatikan Pak? Ini bid'ah nih. Masya Allah. Terlalu pintar dia. Ya, pintarnya kebelinger. Kadang apa namanya itu? Ya geli kita melihat hujah-hujah orang-orang yang konyol ya. Orang-orang yang tidak tahu tentang dalam tanda kutip itu perkara-perkara bid'ah itu sendiri. Ya. Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Ya. Fama lam yakun yauma idzin dinan, ya. Apa kata Imam Malik ya? Apa saja yang tidak menjadi agama hari ini, maksudnya di zaman dulu. Ya. Fala yakunul yauma dinan, maka hari ini juga itu bukan menjadi agama gitulah. Jadi paham itu ya? Yang tidak menjadi agama di zaman Rasul, di zaman sahabat, hari ini pun tidak akan menjadi agama itu. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Waqad sabata an jami'i min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nahya an katsirin minal bid'ah fi waqa'in mutaaddidatin ya, fi waqa'i mutaaddidatin. Telah sabit ya dari banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan ya tentang ya apa namanya banyaknya perkara bid'ah yang terjadi dan beragam bentuknya di akhir-akhir zaman ini ya. Baik, ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Insyaallah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, naktatimil hamdalah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.